Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya sebagai Bupati Bangka Tengah menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Tuhan semesta alam, yang karena rahmat dan hidayahnya, pembangunan di berbagai bidang dan sektor periode 2003-2009 dan rangka untuk meningkatkan kegiatan masyarakat sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan di Bangka Tengah dapat berjalan secara memuaskan. Saya juga sangat berterima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam peningkatan kinerja pembangunan di Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Tengah yang beribu kota di Koba dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 dan diresmikan pada 23 Februari 2003 oleh Menteri Dalam Negeri Haris Sabarno. Meskipun dalam keterbatasan sarana dan prasarana yang ada pada awal pembentukan kabupaten, pejabat Bupati Bangka Tengah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu membentuk struktur perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas, badan, kantor, dan lain-lain, mengisi dan mengangkat para pejabat sementara atau pejabat struktural serta pegawai-pegawai lainnya, dan melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan tugas kemasyarakatan lainnya. Mengingat dana yang ada sangat terbatas, Bupati Bangka Tengah kemudian menetapkan prioritas pembangunan supaya proses pembangunan dapat berjalan secara lancar, efektif, dan efisien dengan visi, yakni terwujudnya masyarakat Bangka Tengah yang sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan handal. Pembangunan Bangka Tengah pada dekade 5 tahun pertama memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, sarana dan prasarana, kebudayaan, ekonomi kerakyatan, dan penataan kecamatan dan desa atau kelurahan. Untuk bidang pendidikan, pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Bangka Tengah membangun sarana dan prasarana pendidikan, yaitu gedung-gedung sekolah baru untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, maupun sekolah menengah kejuruan atau SMK di setiap kecamatan ataupun desa. Selain itu, Pemda Kabupaten Bangka Tengah juga melaksanakan rehabilitasi atau perbaikan gedung sekolah, termasuk penambahan ruang kelas dan ruang perpustakaan, serta ruang perkantoran sekolah. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, pemerintah daerah melakukan penerimaan sejumlah besar guru baru. Dari 300 sampai 400 orang pegawai negeri sipil yang diangkat setiap tahun, 60% diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan guru atau tenaga pengajar. Lebih jauh lagi, Pemda Bangka Tengah membebaskan uang sekolah bagi anak didik mulai tingkat sekolah dasar atau SD sampai SMA. Bahkan anak-anak didik yang tidak mampu juga disediakan sarana transportasi atau kendaraan dari desa ke sekolah-sekolah mereka. Dengan semua fasilitas tersebut, masyarakat Bangka Tengah diharapkan mampu mengenyam pendidikan serendah-rendahnya setingkat SMA. Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah juga meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pembangunan di bidang kesehatan. Antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 telah dilaksanakan pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, pos pelayanan terpadu atau posyandu, puskesmas pembantu atau pustu, puskesmas keliling atau pusling, dan Poskesdes atau Pos Kesehatan Desa di seluruh pelosok dan desa di Kabupaten Bangka Tengah. Untuk masyarakat miskin dan hampir miskin, layanan kesehatan diberikan secara gratis. Selanjutnya, untuk mendukung program kesehatan masyarakat ini, Pemda Bangka Tengah melaksanakan penambahan tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat. Bahkan, Pemda memberikan fasilitas tugas belajar bagi 4 orang dokter spesialis yang nanti akan ditempatkan di rumah sakit umum daerah. Pemda Bangka Tengah percaya bahwa dengan dukungan fasilitas kesehatan yang memadai,
tingkat kesehatan masyarakat Bangka Tengah akan semakin meningkat. Di bidang perhubungan, pemerintah daerah menyadari pentingnya kelancaran transportasi arus orang, barang, dan jasa. Pada periode 2004 sampai 2009, telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana perhubungan darat seperti jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan yang ada di hampir setiap desa kini telah diperbaiki, dibangun baru, dan ditingkatkan. Untuk perhubungan laut, pembangunan dermaga di Sungai Selan telah dilakukan pada tahun 2004. Penambahan 1 dermaga lagi dilaksanakan pada tahun 2009. Pembangunan dermaga baru ini membuat jumlah kapal-kapal yang merapat ke dermaga di Sungai Selan semakin bertambah. Sedangkan untuk perhubungan udara, Pemda Bangka Tengah sudah mengajukan rencana ke pusat untuk perluasan Bandar Udara Depati Amir. Perpanjangan landasan dan terminal baru ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2011. Dengan demikian, jumlah penerbangan Pangkal Pinang Jakarta dapat ditingkatkan dari 4 kali pada tahun 2004 menjadi 12 kali penerbangan sehari pada tahun 2009. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara sangat membantu kelancaran aktivitas masyarakat Bangka Tengah yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana pemerintahan merupakan prioritas berikutnya dari pemerintah daerah Bangka Tengah periode 2004-2009. Untuk mendukung kinerja pemerintah daerah, sejumlah perkantoran seperti kantor bupati, kantor DPRD, kantor dinas, dan kantor badan telah selesai dibangun. Selain itu, pembangunan perumahan dinas juga telah direalisasikan. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana perkantoran untuk camat, lurah, dan kepala desa pun telah selesai dilakukan. Penyediaan alat perlengkapan kantor dan peralatan lainnya untuk semua perkantoran telah dilaksanakan sampai tahun 2009 dan dianggap telah memadai. Dengan demikian, sarana dan prasarana pemerintahan beserta pegawainya sudah cukup untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan di Bangka Tengah. Pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan prioritas selanjutnya dari Pemda Bangka Tengah. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan oleh Pemda Bangka Tengah meliputi pengadaan bibit sawit dan karet yang dijual kepada masyarakat dengan harga subsidi, serta mempertahankan tanaman lada yang sudah dibudidayakan selama ini. Pemerintah daerah juga melaksanakan pembangunan tambak ikan air tawar dengan bibitnya yang disediakan secara cuma-cuma, sedangkan masyarakat membiayai pakannya saja. Selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah memberikan bantuan bibit tanaman pangan seperti jagung, kacang tanah, dan lain-lain kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan tanaman pangan. Selain itu, Pemda juga membantu pengembangan ternak ayam dan sapi di beberapa desa. Sedangkan untuk para nelayan, Pemda membantu penyediaan alat tangkap ikan serta sarana dan prasarana lainnya. Untuk mendukung sektor perkebunan, Pemda membantu pengembangan tanaman gaharu yang diharapkan kelak dapat menjadi komoditas unggulan Kabupaten Bangka Tengah. Kesungguhan Pemda Bangka Tengah dalam memajukan ekonomi kerakyatan disertai dengan usaha serta semangat masyarakat untuk maju, diharapkan mampu meningkatkan penghasilan yang layak bagi masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat Bangka Tengah dapat menjadi lebih baik. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka Tengah, penataan kecamatan, desa, dan kelurahan telah dilaksanakan. Kabupaten Bangka Tengah telah mengalami pengembangan yang semula pada tahun 2004 terdiri atas 4 kecamatan, kini pada tahun 2009 menjadi 6 kecamatan. Jumlah desa berkembang dari 30 desa menjadi 50 desa. Demikian pula jumlah kelurahan bertambah dari 1 kelurahan menjadi 7 kelurahan. Untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa atau kelurahan, Pemda Kabupaten Bangka Tengah melakukan penataan otonomi desa dan pelimpahan beberapa kewenangan dari tingkat kabupaten atau kecamatan ke tingkat desa atau kelurahan,
sehingga desa atau kelurahan dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien dengan biaya murah kepada masyarakat. Dalam rangka otonomi desa, Pemda Bangka Tengah menyediakan alokasi dana desa atau ADD sebesar 250 sampai dengan 350 juta rupiah per desa per tahun. Dana ADD ini membuat desa atau kelurahan mampu melayani masyarakat secara lebih baik dan lebih lancar. 45% dana ADD diperuntukkan bagi program pembangunan desa dan program pengentasan kemiskinan. Sedangkan sisanya yaitu 15% untuk dana bantuan dan 10% untuk operasional pelayanan masyarakat. Di tengah keberhasilan pelaksanaan pembangunan di 6 bidang prioritas tersebut, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tetap memperhatikan pembangunan di bidang lainnya, misalnya di bidang keagamaan, pembangunan sarana dan prasarana ibadah seperti masjid, mushola, gereja, kelenteng, dan vihara terlaksana dengan baik. Demikian pula dengan sarana olahraga. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah membangun gedung olahraga dan stadion di Koba, ibu kota Kabupaten Bangka Tengah. Telah selesai pula dibangun Masjid Agung, alun-alun, serta gedung serbaguna di kota Koba untuk melengkapi dan menjadikan Koba sebagai layaknya ibu kota kabupaten. Pembangunan fisik material tadi disertai dengan pembangunan mental spiritual seperti ceramah agama, penyuluhan-penyuluhan, moto daerah, serta 12 prinsip dasar kehidupan masyarakat Bangka Tengah. Pada akhirnya, saya, Dr. Andes Haji Abu Hanifah, Bupati Bangka Tengah berharap bahwa segenap usaha pembangunan yang telah kita laksanakan bersama secara sungguh-sungguh ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan membawa masyarakat Bangka Tengah menuju kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran di bawah limpahan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala.